Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Radina Syafa Soleha, tingkat 2 semester 3, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas K, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan mengenai penerapan PT Mayora Indah. Untuk pembahasannya di next slide, tonton sampai habis ya. Baik, selanjutnya akan membahas bisnis internasional. Menurut briefing 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah 1. Ekspor, 2. Impor, 3. Lisensi, 4. Waralaba, dan yang terakhir kelima kontrak manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BNC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Ada beberapa fungsi adanya penerapan bisnis model kanvas atau BMC. 1. BMC membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Yang kedua, sifat visual dari bisnis model kanvas membuatnya lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengedit dan dapat dengan mudah dibagikan dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Yang keempat, bisnis model kanvas dapat digunakan oleh perusahaan besar maupun perusahaan rintisan hanya dengan beberapa karyawan. Yang kelima, ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek bisnis terkait satu sama lain. Yang terakhir, Anda dapat menggunakan template BMC untuk memandu sesi berbagai dan diskusi pendapat tentang mendefinisikan model bisnis Anda secara efektif. PT Mayora Indah, perusahaan dagang yang bergerak di industri pengolahan makanan dan minuman. PT ini berlokasi di Gedung Mayora Lantai 8, Jalan Tomang Raya, nomor 2123, Jakarta Barat. Perusahaan bentuk perseroan ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1977 oleh Yogi Hendra Armadja, seorang pengusaha yang masuk pada daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Sejak berdirinya Mayora, Yogi Hendra Atmaja sudah menjabat sebagai komisaris utama di Mayora sampai saat ini. PT Mayora memiliki pabrik pertama yang berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indo, perusahaan bentuk perseroan ini melakukan penawaran umum perdana dan jadi usaha publik pada tanggal 4 Juli 1990 di perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode MYOR. Kemudian, perusahaan ini melebarkan
Tidak dapat dipungkiri, produk perusahaan ini banyak digemari masyarakat ASEAN, sehingga penjualan ekspornya terus mengalami peningkatan. Hingga akhirnya, saat ini PT Mayora didistribusikan ke lebih dari 52 negara di dunia. Sekilas tentang perusahaan PT Mayora. PT Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Hal tersebut dikarenakan PT Mayora Indah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya adalah yang pertama yaitu ada 5 Managed Campaigns in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Campaigns in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Campaigns dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, dan masih banyak penghargaan lainnya. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, PT Mayora Indah tidak berhenti berinovasi dan terus meningkatkan strategi kebijakan perusahaannya yang lebih sesuai dengan perubahan kegiatan dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Pada penjualan ekspor, perseroan melakukan pelebaran dan pendalaman terhadap wilayah yang dijadikan target penyebaran hasil produksi perseroan ke berbagai negara dengan mendapatkan penjualan tahun 2020 yaitu 10,11 triliun. Visi dan misi pada PT Mayora Indah. Visi: menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misi 1. Terus meningkatkan kompetitif dalam kategori. Yang kedua, membangun merek yang kuat dan saluran distribusi di semua lain. Yang ketiga, menyimpan lingkungan kerja yang menyenangkan dan menguntungkan secara finansial dengan persaingan yang adil. Yang terakhir, membawa nilai-nilai kepada stakeholder kita dengan Adapun struktur organisasi pada PT Mayora. Dalam struktur organisasinya, perseroan dikelola oleh Dewan Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi perseroan ini terdiri dari seorang direktur utama dan 4 orang direktur. Seluruh direksi saling bersinergi dan masing-masing bertanggung jawab di bidangnya di bawah koordinasi direktur utama. Adapun strukturnya yang pertama ada Jogi Hendra Armaja. Beliau merupakan Dewan Komisaris PT Mayora Indah yang juga merupakan pendiri perseroan tersebut sejak tahun 1977 hingga sekarang. Yang kedua ada Andre Sukendra Armaja. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Yang ketiga ada Hendarta Armaja.
menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Yang keempat, ada Wardana Armadja, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Yang kelima, ada Hendrik Polisar, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dan terakhir, yang keenam, ada Muljono Nurlino, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Adapun produk-produk makanan pada PT Mayora Indah. Saat ini, PT Mayora Indah dan entitas Tanak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang menghasilkan ke dalam dua kategori, yaitu makanan dan minuman olahan yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi meliputi. Adapun divisi mereka hingga saat ini adalah biskuit, kembang gula atau permen, wafer, coklat, kopi, dan makanan sehat. Strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan. Yang pertama, memfokuskan strategi bisnis MIOR kepada hal-hal yang tepat. Keputusan itu diambil seiring dengan perkembangan situasi pandemi yang terjadi baik secara global maupun nasional. Yang kedua, MIOR juga akan fokus mengembangkan SKU atau produk-produk yang sekiranya tepat untuk dijadikan prioritas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap laju bisnis perseroan di tahun ini. Yang ketiga, konsisten melakukan berbagai inovasi untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Inovasi tersebut tak hanya berlaku terhadap produk-produk baru, tapi juga dari segi pemasaran, sehingga dapat memberikan kampanye terbaik bagi brand-brand yang dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada model bisnis canvas. Yang pertama itu ada key partners. Key partners meliputi ada PT Inbisco Niaga Tama Semesta, PT Sinar Pangan Barat bergerak dalam bidang makanan olahan, PT Sinar Pangan Timur bergerak dalam bidang makanan olahan, PT Torabika Eka Semesta bergerak dalam bidang pengolahan kopi dan sereal, PT Kakao Mas Gemilang bergerak dalam bidang pengolahan coklat, Mayora Netherlands BV bergerak dalam bidang keuangan. Yang kedua, ada key activities. Yang pertama, memproduksi makanan berupa biskuit, waffle, coklat. Yang kedua, memproduksi minuman berupa kopi. Yang ketiga, memproduksi makanan sehat atau sereal, melakukan quality control dan standarisasi mutu, melakukan pengembangan SDM atau Human Development. Yang ketiga, ada key resort. Yang pertama, ada SDM yang handal, 2 bahan baku berkualitas, 3 mesin dan teknologi yang canggih. Yang keempat, memiliki fasilitas laboratorium untuk quality control dan standarisasi mutu. Yang keempat, ada value proposition. Yang pertama, menggunakan kemasan yang menarik. Yang kedua, brand yang sudah berdiri lama dan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, standarisasi mutu dan jaminan halal. Yang keempat, iklan yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, harga yang terjangkau. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada website. Yang kedua ada membuka bazar stand atau booth khusus. Yang ketiga membuka beasiswa. Yang keempat membuka training atau development. Yang kelima membangun iklan konsumen dengan paid emotion dan melakukan corporate social responsibility atau CSR. Selanjutnya ada channel PT Mayora Indah, diantaranya adalah
supermarket berupa Carrefour, Superindo, Giant, dan lain-lain. Minimarket berupa Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Dan yang terakhir, restoran. Berikutnya ada customer segment, yaitu yang pertama ada pasar domestik dan pasar internasional. Yang kedua, untuk semua kalangan. Yang ketiga, untuk konsumen yang bergaya hidup praktis. Yang keempat, berdasarkan usia mulai dari 5 tahun hingga 60 tahun. Selanjutnya itu ada cost struktur. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak bangunan, yang ketiga ada utang bank, yang keempat pembayaran kepada pemasok, yang kelima pembayaran bunga sewa, yang keenam imbalan kerja atau upah, yang terakhir biaya penelitian. Dan selanjutnya ada revenue stream. Satu, pendapatan didapat dari penjualan. Yang kedua, pendapatan didapat dari penjualan tidak langsung dari kaos, gelas, payung, dan merchandise lainnya. Aktivitas bisnis internasional. PT Mayora Indah menggunakan bentuk ekspor langsung dan ekspor tidak langsung di dalam mengekspor barang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. PT Mayora Indah memastikan bisa menutup tahun 2016 dengan penjualan sekitar 18 triliun. Menurut catatan internal, Mayora Indah penjualan momentum Natal dan Tahun Baru di pasar mancanegara melonjak 15% sampai 20%. PT Mayora Indah juga sudah menjamah 60 negara di 5 benua. Beberapa di antaranya adalah Cina, Jepang, Australia, Inggris, Rusia, Nigeria, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Brazil. Hingga 30 September 2016, penjualan lokal dan ekspor Mayora Indah yakni 7,47 triliun dan 5,86 triliun. Dengan begitu, komposisi penjualan mereka adalah 56,4% penjualan lokal dan 43,96% penjualan ekspor. Lebih dari itu, Mayora Indah juga tidak mematok target penjualan agresif. Target pertumbuhan penjualan tahun depan bahkan lebih kecil ketimbang realisasi pertumbuhan kinerja tahun ini, yakni 10%. Manajemen Mayora Indah beralasan ingin realistis dengan kondisi perekonomian tahun depan. Adapun analisis SWOT, yang pertama strength. Ada PT Mayora Indah merupakan salah satu industri makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia dan produknya telah terjual juga di macam negara. Yang kedua, memproduksi market leader dalam penciptaan produk baru seperti produk selai olai, di mana produk tersebut merupakan produk yang sangat sulit untuk diproduksi dan setelah produk tersebut keluar mulai bermunculan produk lainnya. Yang ketiga, PT Mayora Indah mempunyai produk substitusi yang banyak sehingga dapat langsung dan dengan banyaknya produk dapat lebih mudah dalam penentuan harga jual produk. Yang keempat, memiliki pabrik yang berstandar dan penentuan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima, PT Mayora Indah memiliki beberapa pembeli seperti PT Hero Supermarket, Carrefour, dan lain-lain yang telah tetap membeli produk-produknya. Yang kedua itu ada opportunities. Pertama, masih terbukanya pasar biskuit, minuman sereal, dan makanan di Indonesia dan mancanegara. Yang kedua, pengembangan produk-produk yang baru dari produk yang lebih ada. Yang ketiga, dengan berkembangnya pembukaan mini market di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Alfamart dan Indomaret, maka membuka peluang pasar produk PT Mayora Indah. Yang ketiga itu
Lalu ada weaknesses. PT Mayura Indah Tbk hanya memiliki satu-satunya pemasok, yaitu PT Inbisco Naga yang dianggap memiliki kualitas bahan baku yang sangat baik, memiliki kantor cabang di Jakarta maupun Medan, sehingga sangat mudah dikendalikan oleh pemasok dan tidak dapat menentukan harga bahan baku. Yang terakhir ada tips. Satu, banyaknya competitor lainnya seperti PT Indofood. Banyak bermunculan produsen biskuit, makanan, dan minuman rumahan yang dapat dengan cepat mengikuti produk. Yang kedua, masuknya pesaing dari luar Indonesia yang telah mempunyai brand. Yang ketiga, pemasok bahan baku meninggalkan PT Mayura Indah dan mengutamakan pesanan dan perusahaan lainnya. Kesimpulannya, Mayura Indah dalam pangsa pasar sebagai salah satu industri makanan yang menjadi saingan berat bagi produsen-produsen sejenis dengan PT Mayura Indah. Mayura Indah sebagai salah satu fast-moving consumer goods company yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Mayura Indah mampu membuat usahanya mencapai go public. Mayura Indah juga mempunyai etika dalam memperlakukan karyawannya. Mayura Indah dalam memasuki pangsa pasar adalah salah satu keunggulan yang dimiliki perusahaan. Mayura Indah mengekspor produknya dengan menggunakan ekspor secara langsung dan ekspor tidak langsung. Mayura Indah juga dapat mengekspor ke luar negeri. Baik, sekian penyampaian hasil laporan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.